Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah Presidential Threshold 20%, siapa yang untung. Tema tersebut saya tampilkan seiring dengan mulai hangatnya dunia politik dalam rangka pergantian presiden pada tahun 2024. Dari mana ide memunculkan presidensial threshold 20%? Mengapa harus ada presidensial threshold 20%? Dan masih banyak pertanyaan di masyarakat yang muncul. Sekedar menambah wawasan, pengetahuan, mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Tahun 2024 telah ditentukan sebagai tahun pergantian presiden. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pemilu yang berlaku. Calon presiden atau lebih dikenal capres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 harus menguasai atau didukung setidaknya 115 kursi milik partai politik di DPR RI. Aturan itu tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau juga disebut dengan Undang-Undang Pemilu. Syarat tersebut lebih dikenal publik dengan nama ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Membaca bunyi pasal 222 Undang-Undang Pemilu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Perhitungan tersebut didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Dengan demikian, jumlah kursi DPR atau suara sah nasional yang dihitung merupakan hasil pemilu 2019. Saat ini ada 575 kursi di parlemen atau DPR. Dengan kata lain, capres harus mengantongi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% atau 115 kursi di DPR RI. Capres juga bisa mencalonkan diri dengan modal 25% suara sah nasional hasil pemilu 2019. Kandidat presiden harus memiliki dukungan dari partai politik peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara minimal 34,99 juta suara. Nah, silahkan kalau ada orang
secara perorangan mampu mengumpulkan suara sebanyak itu, ya tidak dilarang ya, silakan saja. Presiden threshold 20% dibuat memang oleh penguasa. Lihat saja tahun undang-undang pemilu tersebut. Sehingga PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang mempunyai tiket emas Pilpres 2024. Perolehan kursi mereka di DPR RI lebih dari cukup untuk mencalonkan presiden tanpa perlu koalisi dengan partai lainnya. PDIP memperoleh 27,50 juta suara atau 19,33% suara sah nasional. Jumlah kursi PDIP di DPR mencapai 128 kursi atau lebih dari 20% total kursi. Tiket mencalonkan capres juga dimiliki sejumlah partai politik jika mereka berkoalisi dengan partai lainnya. Misalnya, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, P3, dan PAN. Dia memiliki 148 kursi di DPR. Jumlah itu terdiri dari 85 kursi di Golkar, 44 kursi PAN, dan 19 kursi P3. Koalisi Partai Gerindra dan PKB juga berpotensi mendapatkan tiket mencalonkan presiden. Total perolehan kursi dua partai ini adalah 136 kursi. Hal yang tidak terpikirkan oleh penguasa adanya keberanian Nasdem tidak bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Dia justru berkoalisi dengan partai yang berseteru dengan pemerintah, PKS dan Demokrat. Gabungan dari ketiga partai ini mencapai di atas 115 kursi di DPR RI. Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, sehingga totalnya 163 kursi. Ada hal yang menarik. Secara berani Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Dan Partai Nasdem setelah Anies selesai menjalankan tugas Gubernur DKI Jakarta. Tindakan Nasdem ini membuat gerah semua partai politik yang ada, terutama partai politik penguasa. Setiap diundang dalam acara ulang tahun partai koalisi pemerintah, selalu menyindir tindakan yang dilakukan oleh Nasdem ini. Antara pemerintah dan PDIP sendiri masih belum sinkron dalam menentukan siapa yang akan diusung menjadi capres di partai ini. Hal ini bisa dilihat adanya kegiatan yang dilakukan tim ses pemerintah yang mengadakan pesta pora Nusantara Bersatu
di GPK dengan memberikan clue capres yang akan diusung adalah wajahnya penuh kerutan dan rambutnya putih semua. Dukungan yang diucapkan pada setiap diundang dalam acara peringatan ulang tahun partai koalisi itu hanya bohong belaka. Kasihan Prabowo sampai berdiri 2 kali sambil memberi hormat. Mengingat PDIP secara solo karir tanpa dukungan partai lain, kursinya di DPR sudah mencapai 128 kursi. Biasanya kesombongan penguasa ini akan menjadi tuak yang memabukkan. Padahal di masyarakat sudah terjadi banyak perubahan yang ekstrim secara horizontal. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.